Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Gimana kabar antum semua? Anak didik sekalian, sehat antum kan? Coba diaktifkan suaranya. Baik, udah 16 orang ya. Ini pertemuan pertama kita kembali setelah ujian ya 2 minggu yang lalu, setelah kita ujian tulis, ujian praktek, ujian tulis dan remedial ya kan. Hari Senin kemarin kita antum ya, kita semua ya mengikuti kajian ya. Jadi ini merupakan pertemuan pertama kita di pelajaran di tengah semester 2 ini. Baik, anak didik sekalian, pada kesempatan ini kita akan masuk ke pembahasan yang baru ya, bab yang baru, yaitu bangun ruang sisi datar. Ya, bangun ruang sisi datar. Jadi di sini kita bikin ringkasan dari materinya, bangun ruang sisi datar. Jadi siapa yang tahu di sini apa contoh dari bangun ruang ya? Apa saja contohnya? Misalkan dalam kehidupan sehari-hari apa contohnya bangun ruang? Misalkan kotak ya kan, kotak kardus. Itu termasuk dari bangun ruang ya. Apalagi misalkan batu bata ya kan, susun batu bata itu merupakan bangun ruang. Apalagi misalkan gedung ya, gedung bangunan itu juga termasuk bangun ruang. Misalkan rumah ya kan, itu juga termasuk bangun ruang. Ya, jadi ada ruangnya, tidak hanya terdiri dari satu dimensi saja dia, ya, ya kan? Banyak lagi contoh yang lainnya yang merupakan bangun ruang, ya. Jadi di sini dibangun ruang akan dibagi dalam 2 subbab, ya. Jadi di kelas 8 ini antum akan belajar bangun ruang sisi datar ya. Kemudian di kelas 9 nanti insyaallah antum akan belajar di bangun ruang sisi lengkung. Ya. Jadi di sini perbedaannya bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung, yaitu sisi yang menyusun ataupun membentuk dari bangun ruang tersebut. Ya. Jadi jika ada lengkungannya, ya, yaitu berupa lingkaran, ya kan, yang menyusun dari bangun ruang tersebut, maka dia akan termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung. Sedangkan jika tidak ada ya lengkungannya yang menyusun bangun ruang tersebut, maka dia akan masuk ke dalam bangun ruang sisi datar, yaitu yang akan kita bahas di sini, yaitu pertama kubus. Antum bisa lihat di sini tidak ada sisi lengkungnya kan, semua sisi datar dia. Ya, terbentuk dari 6 sisi persegi ya kan. Di sini kemudian balok ya, di sini juga tidak ada lengkungannya ya. Kemudian yang C yaitu prisma. Prisma juga seperti itu, tidak ada lengkungannya. Kemudian yang keempat yaitu limas. Ya. Di sini kita akan bahas di bangun ruang sisi datar ini. Adapun di bangun ruang sisi lengkung nanti kita akan belajar misalkan apa? Yaitu tabung, ya kan?
tabung kan ada lengkungannya, yaitu sisi alas dan sisi tutupnya berbentuk lingkaran, ya kan? Baru apa lagi? Ya, kerucut ya, nanti ya, kerucut itu juga termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung, ya. Pokoknya setiap bangun ruang yang memiliki lengkungan itu dibuat di subbab bab bangun ruang sisi lengkung nantinya yang akan antum pelajari di kelas 9. Baik, di sini kita masuk ke pertama yaitu kubus. Jadi di sini yang pertama sekali kita akan mengenal ya lebih dalam tentang kubus tersebut, ya. Bagaimana ciri-cirinya, ya, bagaimana bentuknya. Jadi di sini kubus adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang sisi yang kongruen berbentuk persegi. Nah, di sini kan ada kata kuncinya yaitu kongruen. Kongruen kemarin gimana? Udah belajar kongruen? Oh, belum ya? Di kelas 9 nanti ya. Jadi di sini kongruen di sini yaitu sama persis dia, sama panjangnya, sama bentuknya, sama ukurannya. Ya. Jadi di sini ada dibangun oleh 6 buah bidang sisi yang kongruen berbentuk persegi, berarti 6 persegi yang sama panjang dan bentuknya, ya, disusun sedemikian rupa sehingga membentuk kubus seperti pada gambar ini, ya. Itu yang dimaksud dengan kubus, ya. Baik, kita baca ciri-ciri kubus yang lain, yaitu yang pertama mempunyai 8 buah titik sudut, yaitu di sini antum lihat sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, sudut H, ya. Ada yaitu 8 sudut, ya. Itu pertama, ciri-ciri dari kubus, ya. Baru yang kedua mempunyai 6 buah sisi yang kongruen, ya, yang tadi yang kita baca, yang pengertian dari kubus tadi yaitu ini A, B, E, F, ya kan? A, B, C, D, ya, alasnya, ya. Sisi alasnya, sisi atasnya, E, F, G, H, sisi samping kanannya, B, C, F, G, ya. Sisi samping kirinya A, D, E, H, ya kan? Jadi ada sisi belakangnya C, D, G, H, baru sisi depannya A, B, E, F. Ada 6 sisi yang kongruen, yang sama panjangnya dan sama bentuknya, ya, sehingga membentuk kubus, ya. Kemudian yang ketiga mempunyai 12 buah rusuk yang sama panjang, ya, 12 buah rusuk yang sama panjang, ya. Di sini EA ini disebut rusuknya, garis ini, ya. EA, BF, CG, ya kan, HD, DH, CD, AB, BC, AD, gitu ya. Pokoknya semua garis-garis ini ada 12 buah garis ataupun rusuk yang sama panjang, ya. Itu juga sama panjang dia, yaitu AB, BC, CD, AD, BF, CG, AE, DH, EF, FG, GH, dan HE, ya. HE. Seperti itu, ya. Jadi setiap rusuk dari kubus yaitu sama panjangnya, ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang belum terakhir, ya, yang ini mempunyai 12 buah diagonal sisi bidang yang sama, yaitu AC. Nah, ini AC, BD, seperti itu. Antum tinggal lihat
tadi kan terdiri dari 6 persegi panjang, ya persegi ya, persegi 4. Berarti kan setiap segi 4 kan bisa dibuat sisi garis diagonal 2. Ya, ya misalkan ini segi 4 A, B, E, F dapat dibentuk 2 diagonal, yaitu AF dan BE. Berarti kalau 6 perseginya, ya kan, 6 perseginya berarti garis diagonal yang dapat dibentuk yaitu ada 12, ya kan? Seperti itu ya. Itu yang disebut dengan garis miring, diagonal. Ya, yang membagi 2 dari persegi tersebut, ya, miring dia, E ke B, A ke F gitu dia. Ya, dari persegi tersebut, kan 6 persegi tadi. Jadi setiap persegi kan bisa dibuat 2 garis diagonalnya ya. Sehingga garis diagonalnya menjadi 12 buah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ada pertanyaan lagi? Hal indakumus su'al? Enggak ya, belum, masih apa ya? Masih ciri-cirinya kan, belum ada apa kan? Kemudian yang terakhir, mempunyai 4 buah diagonal ruang. Ya, yaitu ini kalau tadi diagonal sisi, ya, sisi perseginya yang dibuat garis miring. Sekarang diagonal ruang, yaitu yang memotong, ya, garis miring yang memotong ruangnya. Kalau tadi sisinya, sisi perseginya yang dipotong, kalau ini ruangnya yang dibagi, ya, yang dipotong, yaitu misalkan ini E ke C, ya kan? Ini kan garis miring yang memotong ruangnya, ya. Kalau tadi kan membagi cuma sisi perseginya aja, misalkan E dan B, EB. Kalau ini E ke C, nah, gitu dia. Apalagi HB, tengok HB, H ke B, ya kan? Jadi ruangnya dibagi oleh garis tersebut. Kemudian apalagi AG, AG kan, A ke G, baru apalagi D ke F, DF, ya, seperti itu ya. Baik, ana rasa tentang kubus ini udah sering antum lihat ya, karena dalam kehidupan sehari-hari juga banyak ya, seperti kardus tadi kan. Di sini tinggal kita lebih mengenal lagi tentang kubus tersebut, ya. Jadi di sini di luas dan volume kubus. Ada pertanyaan enggak ya? Sampai sini ada pertanyaan? Tafadhol, Zikra. Cari siku-siku. Itu nanti ya, Zikra, kita masuk ke contoh soal ya, Zikra. Ini tentang apa ini? Ciri-ciri dari kubus. Ada pertanyaan antum? Oke, sini kita akan nanti masuk ke contoh soal, Zikra, setelah ini ya, setelah rumus. Sini kan kita juga udah buat ringkasan rumusnya, ya. Dari sini udah ngerti ya, yang mana itu diagonal ruang, yang mana itu diagonal sisi, ya kan? Misalkan Zikra AF, diagonal ruang atau diagonal sisi, Zikra? Diagonal sisi, betul. FC, diagonal ruang atau diagonal sisi?
Diagonal ruang atau diagonal sisi FC, CF. Kok ruang? Sisi kan, nggak ada dibagi ruangnya, cuman sisinya, sisi sampingnya aja, sisi perseginya aja yang dibagi. Ya. Bukan ruangnya. Kalau misalkan HB, apa jika HB? Ruang itu kan udah garisnya udah ada masuk ke dalam, dia ke dalam ruangnya. H ke B ya kan, garis dari H ke B ya, udah melewati ruangnya dia. Tapi kalau misalkan AF atau EB tadi enggak melewati ruang, dia cuman sisinya aja, sisi luarnya yang digaris. Ya, itu aja bedanya, gitu membedakannya zikra. Udah bisa kan? Oke. Baru di sini kita masuk ke luas dan volume kubus, ya. Pada kubus dengan rusuk S ya, biasa disebut rusuk S. Rusuk tadi yang mana aja zikra? Coba sebutkan satu rusuknya zikra dari gambar ini. Ada berapa tadi rusuknya ya? Kok 8 zikra? Ada 12 rusuk. Yang mana aja rusuk itu tadi? Semua garis-garis ini, ya. Kalau antum biasa ini mungkin jarang ya, kalau yang di Medan ini ya. Kalau yang di kampung biasa sering membuat bangunan seperti ini untuk jebakan burung. Jadi yang pertama kita buat itu saat membuat jebakan burung itu adalah rusuk-rusuknya. Terbuat dari bambu ataupun dari kayu yang terbuat dari, jadi ini kita susun dulu rusuk-rusuknya. Kita buat dulu 12 rusuk yang sama besar. 12 bambu kecil, buat 12 sama besar, kemudian disusun seperti ini nanti. Dirangkai, dia ditempelkan. Seperti itu, sehingga membentuk kubus. Baru tinggal menutup sisi-sisi di luarnya nih ya nanti. Kalau bikin bikin jebakan burung. Ya. Seperti itu. Jadi ini rusuknya yang terdiri dari 12 buah ini ya. Itu biasa dilambangkan dengan S. Ya, maka luas permukaan L sama dengan 6S kuadrat. Ya. Kenapa ini bisa 6S kuadrat? Karena tadi kan sisinya kan perseginya kan ada 6. Ya. Perseginya ada 6, rumus persegi apa? Sisi kali sisi, S kuadrat. Sehingga luas permukaan seluruh tabung ini, luas permukaan luarnya. Permukaan kan berarti luar. Luas luarnya itu semua berarti yaitu 6S pangkat 2. Ya. Kemudian volumenya yaitu S pangkat 3 ya. Yaitu seperti ini. S pangkat 3. Misalkan ini. Persegi kan tadi S kali S kan? S kali S. Nah, dapat di sebelah sininya. Kemudian dikalikan ke sini, kalikan ke S. Ini kan S juga. Ya kan? Sehingga dapat ketiga sisinya. 3 dimensi dia. Kalau bangun ruang itu kan, kalau antum misalkan mengedit gambar itu kan disebut sebagai 3D ya, 3 dimensi. Ya kan? Itu dia. Karena volumenya pun yaitu S kali pangkat 3. S dikali S dikali S. Sehingga 3D dia, 3 dimensi ya. S yang pertama dikali S yang kedua dikali S yang ketiga. Ya, itu volume dari kubus ya. Kita buat contoh sederhana.
Contoh sederhana ya, di mencari luas dan volume kubus. Jadi di sini soalnya nggak susah, cuman antum ingat kembali pelajaran aljabar ya. Misalkan kita buat contohnya sebuah kubus memiliki panjang satu ya. Panjang kubus sama dengan 10 cm. Kemudian ditanya hitunglah luasnya. Hitunglah luasnya. Berarti di sini yang diketahui apa? Panjangnya ini yang seperti yang kita sebut tadi sebagai apa ini panjangnya ini? Yaitu kalau dibuat soal seperti ini, sebuah kubus memiliki panjang sisi ya. Panjang sisi. Ini disebut sebagai apa? Panjang sisi. Yaitu S, ya kan? Itu sama dengan rusuknya. Ya. Sama dengan rusuknya yaitu 10 cm. Kemudian ditanya luasnya, luas dan volume lah ya. Volume, berarti jawab luasnya berapa? 6 kali S kuadrat berapa jikra? 6 kali S kuadrat jika kalau S-nya 10. Berarti ini coba jikra yang jawab. Berarti 6 dikali berapa jika? 6 dikali jikra. S kuadrat berarti 6 kali 10 jika tinggal ganti X menjadi 10 ya. 10 pangkat 2 berarti berapa jikra? Coba ajari ana dulu jikra. Berapa? Kok 60? Kalau kali dan ada pangkat yang mana duluan dikerjakan jikra? Yaitu pangkat duluan. Ataupun rubah dulu dia ke dalam bentuk kali. Ya kan? Coba gimana ini jikra? 6 dikali 10 pangkat 2 berapa? 10 kali 10 bisa antum ubah kayak gini kan? Kalau udah tahu antum 10 pangkat 2 sama dengan 100, bisa langsung antum buat. Berarti ini berapa jikra? 600. Luas satuannya apa? Kalau luas pangkat 2 dia, centimeter pangkat 2 karena udah ada 2 sisi yang dikalikan. Ini kan udah ada 2 sisi. Ya, sisi dikali sisi berarti centimeter dikali centimeter, centimeter kuadrat dia. Ya. Kalau volume tadi ada berapa sisi yang dikalikan? Ada 3 sisi, maka satuannya berarti apa? Sentimeter pangkat 3, seperti itu dia. Ya, kita cari volumenya. Volume tadi apa rumusnya? S pangkat 3, ya kan? Berarti sama dengan 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000, ya kan? 1000 centimeter kubik. Bisa centimeter pangkat 3 tapi lebih sering digunakan yaitu centimeter kubik ya. Dibaca centimeter kubik. Centimeter pangkat 3 antum bilang benar juga ya. Seperti itu. Udah ngerti ini jikra ya, gampang kan jikra? Tinggal ngali-ngali aja jikra. Bisa kan jikra? Sekarang coba kita masuk ke contoh jika diketahui luasnya.
Diketahui luas permukaannya, berarti L kan? 1350 cm pangkat 2. Baru ditanya S-nya. Ini kebalikan dia. Ditanya S-nya, berapakah panjang sisi kubus tersebut? Kebalikannya dia. Berarti ini gimana kita bikin? Jawab, tinggal antum tulis dulu rumus ini. Rumus L sama dengan 6 dikali S pangkat 2, ya kan? Baru masukkan yang sudah diketahui. 1350 cm pangkat 2 sama dengan 6 dikali S pangkat 2 yang akan dicari, ya kan? Bisa juga antum balik biar lebih 6 dikali S pangkat 2 sama dengan 1350 cm pangkat 2. Udah, tinggal S pangkat 2 sama dengan pindah 6. 1350 cm. Ini kan centimeter satuannya ya. Oh bukan, yang ini dia nanti centimeter. Per 6 berapa ini? Itu 225 ya, S kuadrat sama dengan 225. S sama dengan apa? Oke. Bentar ya. 225 berarti S sama dengan akar dari ini kan pangkat 2, berarti akar dari 225 sama dengan 15 ya. Ya kan? Akar dari centimeter kuadrat apa? Akar dari centimeter kuadrat centimeter kali centimeter kan centimeter kuadrat. Berarti akar dari centimeter kuadrat sama dengan centimeter. Gitu dia, sehingga sisi satuan dari sisi tadi yaitu centimeter kan, 15 centimeter gitu ya. Baik, kalau misalkan volumenya diketahui 1000 centimeter pangkat 3. Ditanya sisinya, berarti ini berapa? S pangkat 3 sama dengan 1000 cm pangkat 3. Berarti S sama dengan gimana S sama dengan? Ini pindah. Pangkat kalau pindah menjadi pangkat kan lawannya akar. Oh ini nanti antum pelajari kelas 9 ya. Pangkat lawannya akar ya. Akar pangkat 3 dari 1000 centimeter pangkat 3. Berarti cari bilangan yang jika dikalikan 3 kali sama dengan 1000. Berarti berapa? Yaitu 10 dikali 10 dikali 10 ya kan? Centimeter pangkat 3. Berarti ini hasilnya 10 ya. Centimeter pangkat 3 diakarkan menjadi centimeter. Ya, sisinya menjadi 10 centimeter gitu ya. Ada pertanyaan? Ini kan akar kan gitu dia Zikra. Contohnya 5 kali 5 sama dengan 25. Berarti akar dari 25, akar pangkat 2 dari 25 sama dengan 5. Kan gitu dia. Berarti centimeter kali centimeter sama dengan centimeter kuadrat. Berarti akar dari centimeter kuadrat centimeter. Ya gitu dia ya. Itu nanti antum pelajari di
akar dan pangkat di kelas 9 ya. Lebih lanjutnya ini hanya sebagai perkenalan ya. Gitu ya. bahwa pangkat itu lawannya yaitu akar. Ya kalau pindah dia menjadi akar ya. Itu kan perlu antum ketahui karena ada hubungannya dengan aljabar yang udah antum pelajari. Kalau pindah-pindah itu gimana? Iya. Kenapa? Ya, itu kan udah kita pelajari kenapa bisa dibilang pindah waktu kelas 7 kan? Seperti itu ya. Itu cara cepatnya aja. Baik, ada pertanyaan? Lagi? Waktu kita. Iya, bukannya boleh. Sebaiknya dicatat ya, bukannya boleh dicatat jika, tapi sebaiknya dicatat biar antum nggak lupa ya, biar bisa diulang. Baik, waktu kita sudah habis, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.